apa ya narasumber kita malam? Hari ini sore hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat menarik sekali ya. Ini menggelitik telinga saya dan otak saya gitu ya untuk beneran. Nah, ini gampang banget memberikan istilahnya aset ya seharga 1 miliar untuk kita kayak nawakmu bayar utang kayak gitu. Sesimpel itu. Kok bisa? Kita langsung aja menyapa narasumber kita sore hari. Dengan siapa ini? Ya, dengan Pak Max Win. Pak Max Win. Kami dari Sekolah Diribah Max Win Organization. Wih, keren banget ya, Max Win Organization, Sekolah Diribah ya. Ini kalau saya panggil Pak kayaknya kurang kece ya, karena masih muda banget gitu ya. Saya panggil Pak itu kayak kita itu jauh banget umuran gitu. Saya umuran gitu ya kan. Iya. Umur kita masih 18,5. Setengahnya dari Setengah on gitu ya. Oke, kalau sih Pak, kita bersama Komek ini Mike. Itu Mac ya, bukan produk Jadi Komek ini salah satu pendiri Sekolah Diribah, dan di mana organisasinya ini bernama Max Win Organization. Jadi ini adalah, atau bisa dibilang ini adalah salah satu organisasi yang memberikan sesuatu yang free terhadap kamu, ingin melunasi utang-utangmu dan ingin memberikan ya kehidupan yang lebih layak lagi ke depan. Kita langsung aja ngobrol sama yang ahlinya daripada saya salah ngomong dan juga takut gitu ya kan. Komek, ini ngomongin tentang Sekolah Diribah. Yes. Ini tuh seperti apa sih gambaran awalnya? Oke. Jadi awalnya saya ini kebetulan profesional di suatu perusahaan. Ya. Di pabrik Padang di Tanijo Gedangan ini. Oh iya. Ya. Sampai sekarang? Sekarang nggak. Saya fokus di sini. Fokus di sini, baik. 5 tahun yang lalu tuh saya sudah suka belajar. Saya belajar ikut seminarnya sampai luar negeri, namanya Jordan Belfort. Yang tahu Wolf of Wall Street, Leonardo DiCaprio, kan luar biasa. Mereka mengembangkan perusahaan tanpa harus pakai utang bank. Go public, no? 5 tahun yang lalu. Nah, disitulah perjalanan kita. Saya dari 250 orang yang ikut ke seminar di Singapura, yang praktek buka perusahaan saya. Buka perusahaan, jual beli perusahaan waktu itu. Iya. Ya, jadi saya sama teman-teman buka 4 perusahaan langsung. Ngajak teman, ini punya ide bagus ini. Jarang kan ada punya bisnis jual beli perusahaan. Ya kan? Saya punya teman 3, saya ajak. Saya punya teman 3, tak ajak. Jadi ada Indo Broker Business, ada Garuda Broker Business, ada Mandiri Broker Business, yang ada lagi Broker Business Internasional. Jadi modalnya tekad aja. Karena kan basically kita mau cari perusahaan, dijual sahamnya, cari pendanaannya bukan utang bank. Cari pendanaannya dengan menjual saham. Nah, awalnya kita ya melakukan suatu program baru ini kan pasti ya terantuk-antuk lah. Biasa ya. Yes. Dan saya ini ketemu banyak orang-orang yang juga nggak mau pakai utang bank. Saya nggak tahu tuh kata-kata riba itu apa. Saya kebetulan agamanya Kristen Katolik, saya pikir riba itu apa sih? Tapi di agama saya ada, ya kan? Akhirnya saya mendalami, saya belajar sama teman-teman saya yang Islam, riba itu bagaimana. Saya melihat bahwa ekonomi Indonesia secara global ini konsepnya pakai riba. Kita merdeka 77 tahun, tapi hari ini konsep riba itu membuat yang bisa menikmati kekayaan itu cuma 3%. Betul nggak? 97% aksesnya nggak dapat loh. Ya kan? Yang paling level bawah. Ya kan? Kita tahu hari ini kendala-kendala. Nah, apa yang kami buat dengan program ini, saya berjalannya waktu ya. 5 tahun ini bergumul. Saya banyak dipanggil oleh Kementerian Koperasi, pernah dipanggil di sana juga, pernah ketemu Erick Thohir, pernah ketemu Pak AHY juga, ya pernah ketemu sama PDIP, Pak Hasto juga pernah, ya Pak Ahok juga, ya kita ceritain bagaimana kita mau buat. Awalnya berjalan ini hanya iman aja, ya kan. Tapi singkat cerita itu, ya singkat cerita dari 2022 ini kita ya sudah banyak developer yang lagi proses, kita 300 developer yang sudah ready di Jawa Tengah sama Jambi. Jadi basically kita ini memberikan 50% kami, ya kan, kita sumbangkan atau kita promosikan
ya kan, ke masyarakat. Nah, apa yang mau kita tuju hari ini? Yang hari ini kita tahu masyarakat yang sangat kena dampaknya adalah masyarakat yang kena riba. Ya, akhirnya ya kita bilang, oke, kita target nih. Satu orang kita kasih 1 miliar dalam bentuk properti. Ya, properti tempatnya kita. Nah, kenapa kita nggak kasih uang? Ya, karena kita developer properti. Ya, kita sumbangnya properti. Saya bukan bank, betul kan? Kalau saya hari ini pedagang pisang, saya sumbangnya pisang lah. Ya kan? Jadi kalau jadi basically, apakah itu 2022 ini awal kita memberikan program 1 miliar per orang. Ya, saya nggak lihat orangnya siapapun, suku, ras, agama apapun. Basically, dia tinggal cuma buat video, mengenalkan dirinya kena riba, ada bukti hutang ribanya, ada surat dari RT RW kalau dia nggak mampu, kita kasih penunjukan, kasih daftar rumahnya, silakan pilih rumahnya di mana. Anda jual rumahnya, jual itu bukan dapat komisi, uangnya 100% ambil, lunasono. Simple, nggak perlu complicated. Dan ini rencana nanti bulan Februari kita akan launching secara nasional media kita di kantor kita di Posa Building di Hayat Muhammad. Ya, kita di lantai 20 kita akan launching program itu. Nah, ini kebetulan soft launch aja ini, di color sini, tipis-tipis saja ini. Ngomongin tentang Maxwin Organization yang merupakan developer properti lakukan aksi sosial dengan mendonasikan properti senilai total 1 miliar rupiah bagi warga miskin di Indonesia yang terjerat hutang riba. Syaratnya pun cukup mudah, cukup menghubungi Maxwin dengan menunjukkan video testimoni hutang riba dan surat keterangan tidak mampu. Maxwin Organization yang merupakan developer bisnis properti anti riba asal kota Surabaya terus melakukan aksi pengentasan kemiskinan di negeri ini. Kali ini di awal tahun 2022, Maxwin Organization melakukan aksi sosial dengan mendonasikan properti senilai total 1 miliar rupiah bagi masyarakat kurang mampu di Indonesia yang sedang terjerat hutang riba dan mengalami kesulitan untuk melunasinya. Syaratnya pun cukup mudah bagi warga yang ingin mendapatkan bantuan ini. Cukup menghubungi Maxwin Organization dengan menunjukkan video testimoni hutang riba dan surat keterangan tidak mampu. Lantas Maxwin akan memberikan surat penunjukan propertinya maksimal senilai 1 miliar rupiah dari jumlah hutang riba yang dialami oleh orang tersebut. Kemudian properti rumah dapat dijualnya dan hasil penjualannya ini 100% diperuntukkan untuk melunasi hutang orang tersebut. Maxwin Organization tidak mengambil untung materi sama sekali dari penjualan itu. Lantaran hasil penjualan memang diperuntukkan untuk melunasi hutang riba bagi orang yang mendaftar di program ini. 2022 Maxwin Organization hari ini adalah mengentaskan kemiskinan. Salah satu langkah konkret yang kami ingin mengentaskan kemiskinan adalah memberikan sumbangan 1 miliar dalam bentuk properti untuk rakyat Indonesia yang terjerat hutang riba. Jadi dia cuma simpel kasih video di hutang ribanya, lalu surat keterangan tidak mampu, WA ke kami kasih surat penunjukan propertinya maksimal 1 miliar dari hutangnya, itu silakan mereka jual, uangnya 100% buat untuk lunasi hutang. Jadi kenapa kami bilang ini, kami melakukan program donasi ini 50% dari properti yang kami bangun untuk masyarakat Indonesia. Selama 1 bulan semenjak program sosial ini dibuka di tahun 2022 ini, tercatat sudah ada 3.000 orang yang telah mendaftar di nomor hotline Maxwin Organization. 3.000 orang tersebut mayoritas merupakan orang yang kebetulan terjerat hutang riba dan mengalami kesulitan untuk melunasinya. Program ini dibentuk sesuai dengan visi dan misi Maxwin Organization, yaitu yang lemah dikuatkan dan yang miskin diperkaya, yang terjerat riba dibebaskan.
Agung Dharma, Surabaya TV. Maxwin Organization yang merupakan developer bisnis properti anti riba asal kota Surabaya terus melakukan aksi bantuan bisnis sosial kepada para pelaku usaha. Kali ini, Maxwin memberikan permodalan ke para startup muda di negeri ini untuk membangun bisnis tanpa riba. Lewat program permodalan 3T ini, Maxwin membantunya dengan tanpa jaminan, tanpa modal, dan tanpa pengembalian. Salah satu startup muda yang mendapat bantuan kerjasama lewat program ini ialah DigiRich, yang merupakan startup di bidang penjualan aset kripto. Dalam kerjasama ini, Maxwin memberikan bantuan properti bagi DigiRich dan dapat digunakan sebagai upaya pengembangan bisnis startup tersebut, yang mana pembeli aset kripto di DigiRich sebesar 50 juta rupiah akan mendapatkan bonus real aset properti senilai 500 juta rupiah. Selain itu, crypto mining saat ini merupakan aset masa depan. Karena itu, sudah suatu keharusan bagi masyarakat memilikinya sebagai aset investasi masa depan. Ya, jadi ini ada permodalan dengan konsep 3T, tanpa jaminan, tanpa bunga, tanpa pengembalian. Jadi ini ada suatu platform baru bagi anak-anak muda, startup yang hari ini punya ide-ide seperti hari ini punya ide yang luar biasa untuk mengembangkan bisnisnya tanpa harus pergi ke arah konvensional. Kita tahu konsep konvensional harus punya aset. Nah, ini kan kripto asetnya di internet, di cloud. Nah, mereka terbentur di situ, kami bisa membantu dengan program. Ini kami berikan aset properti untuk leverage. Jadi bagaimana orang yang beli rig harga 50 juta dapat properti seharga 500 juta hadiah. Jadi ini akan menambah bisnisnya mereka lebih cepat accelerate-nya. Dan program ini nggak cuma untuk startup. Semua bisnis di Indonesia bisa pakai platform ini. Kedepannya nanti kita bisa mengembangkan digital asset agar orang-orang nanti di sini bisa mendapatkan beberapa mendapatkan investasi dan pemasukan tiap bulannya. Jadi orang-orang juga nanti ini kan bergabung sama Aset Maxim juga, di mana para orang-orang bisa mendapatkan pendapatan lagi tiap bulannya. Jadi kita juga bisa di rumah tapi bisa mendapatkan alat mining juga. Saat ini memang dunia memasuki era ekonomi yang baru yang disebut dengan new economy. Di sini akan diperlukan pemahaman yang sangat jauh berbeda dibanding ekonomi yang selama ini sudah berjalan. Dan kerjasama dengan Maxwin bahkan mendisrupsi new economy ini lebih jauh lagi. Jadi kita memberi sebuah alternatif untuk penggerak roda ekonomi kepada masyarakat. Hanya saja karena ini merupakan kategori new economy, kalau ada masyarakat yang tiba-tiba langsung terjun, risikonya terlalu tinggi. Nah, dengan harapan dengan teman-teman ini, mereka sudah sangat ahli di bidangnya, kita bisa menyediakan alternatif bagaimana masyarakat bisa terlibat di new economy ini secara aman, bahkan dengan leverage seperti yang tadi disebutkan, beli rig satu tapi dapat properti sekalian sudah yang harganya 10 kali lebih mahal. Jadi mereka sambil terlibat memiliki investasi gaya baru, sekaligus mereka juga punya rumah tinggal. Kedepan Maxwin Organization akan terus bekerja sama dengan para startup muda lainnya, karena mereka merupakan aset generasi masa depan bagi negeri ini. Agung Dharma, Surabaya TV. Oke. Selamat. Bentar.
Bentar ya. Oke. Oke, sekarang bisa di-unmute. Silakan dari peserta memperkenalkan dirinya. Ya. Selamat pagi, Pak. Salam anti riba. Pagi. Salam anti riba. Pak Bambang. Ya. Hari ini bawa agen properti enggak, Pak? Kita lagi mau disrupsi nih. Ini properti. maaf ini Pak, sebagai informasi, saya sudah sosialisasi kepada beberapa calon rekanan Maxwin, dan ini dalam tahap pendalaman Pak. Mereka saya sharing berupa data-data dari setiap YouTube yang Bapak kirim atau scan-scan yang Bapak kirim untuk mereka pelajari. Dan insya Allah dalam beberapa waktu ke depan akan join dalam Zoom meeting atau bahkan detailingnya Pak. Demikian Pak informasi, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Oke, di sini ada developer properti atau agen properti atau pemilik properti yang mau dijual harganya 4 kali lipat dari harga pasar. Nah, ini kesempatan Anda mengikuti program kita. Silakan. Halo Pak, yang Pak, Ya. mau nanya Pak, ini Pak, saya bawa properti developer Pak. Ya. Bagus Pak. Namanya siapa silakan? Developer kan Romi Pak, perkenalkan Romi diri. Ryan, Pak. Ya, silakan. Di unmute. Langsung bicara. Iya, Mas. Silakan. Ya Pak. Ya, di sini ada developer atau agen properti, Iya, Ya, Ibu dari mana, Bu? dari Pekalongan. Agen properti, Bu. Iya, saya punya properti Pak. Oke. Di mana, Bu, propertinya? Kajen. Oke. Harganya berapa, Bu? Pekalongan. Kemarin saya pakai subsidi Pak, pemerintah. Ya. Oke. Pakai subsidi ya? Ya, harganya mengikuti pemerintah. Oh, mau nggak kita jualin harganya 4 kali lipat dari 150 juta? Oh gitu ya? Iya. Pak, mau banget. Mau banget. Oke, nanti saya presentasiin ya Bu ya. Ini kesempatan Ibu. Itu ada utang bank atau enggak Bu? Saya ada Pak. Oh, utang banknya berapa? Miliaran. Loh ini Ibu developer properti atau rumah biasa? Betul. Ya, gini Pak, kemarin itu sertifikat sempat hilang, jadi saya akhirnya buat bayar tukang, bayar apa, karena kan dulu sebenarnya sudah di ACC. Waktu itu sertifikat bermasalah di notaris saya. Nah, akhirnya saya sudah kadung pembelinya itu sudah DP-DP, akhirnya saya kan mengembalikan DP-DP mereka waktu itu. Lah, sekarang sertifikat sudah ada, Pak. Saya urus sendiri, dari notaris saya ambil, saya ke BPN sendiri, saya urus sendiri, Pak. Jadi manual saya nggak pakai karyawan, nggak pakai apa-apa. Akhirnya sertifikat sudah ketemu, sudah aman lah kayak gitu. Sudah pecah juga. Itu saya awalnya hutang-hutang kayak gitu, Pak. Loh, Ibu ini satu rumah atau beberapa rumah? Banyak, Pak. Kan perumahan. Oke. Rumahnya berapa totalnya? 26. 26 rumah ya? Iya. Oke, utang banknya berapa, Bu? Masih 3 miliaran, Pak. Oh, nilainya asetnya berapa itu? Kira-kira dari 28 Kalau rumah. asetnya sebenarnya sih 4 miliaran itu bisa lebih. Cuman kalau di keadaan kayak gini kacau, jadi kayak jual bingung itu loh Pak. Oh iya, kayak jalan orang pusing itu Bu ya. Iya, kalau aset 4M utangnya 3M ya. Iya. Betul ya? Iya. Nah, Bu khawatir Bu, kita kasih solusi. Nanti tak lunasin utang banknya, enak kan? Amin, terima kasih.
Ya, liatin, dan kalau Ibu nanti liatin video-video kami ya untuk khusus developer properti ya. Nah, Ibu pelajarin ya nanti sama ini. Oke, Bu Hana, saya mau nyapa orang lain dulu. Ya, terima kasih. Silakan. Terima kasih. Masih. Pak Don Kusnedi, silakan di-unmute, Pak. Pak Don, silakan. Pak Don. Ditekan, Pak. Mic-nya ditekan, Pak. Pak Don. Di-unmute, Pak. Oke, teman-teman gini aja. Ini karena ini sudah banyak, 27 orang. Jadi apapun Anda, posisinya Anda hari ini, developer properti seperti Bu Hana itu yang punya hutang bank, ataupun Anda agen properti. Ya, agen properti. Atau Anda hari ini punya properti tunggal, ada utang banknya, bagaimana? Nah, ini kabar yang luar biasa, Maxwin Organization, kita punya program yang dahsyat ini, Bapak Ibu sekalian. Oke, sebelum saya presentasi, saya mute ya, nanti supaya nanti bisa tak mute dulu, supaya nggak bentrokan. Oke, Bapak Ibu, saya akan presentasiin screen-nya. Jadi Maxwin Organization ini kami developer bisnis anti riba, Bapak Ibu sekalian. Jadi kami bantu perusahaan-perusahaannya Bapak Ibu, bahkan bagaimana Bapak Ibu sekalian bisa sukses tanpa pakai riba, Bapak Ibu sekalian. Ya, sebentar. Oke. Ya, jadi ini sistem ekonomi baru ini akan melanda sistem ekonomi yang lama. Jadi kalau nggak bergabung, nanti mati, Bapak Ibu. Jadi kayak tsunami nih. Ibu tsunami kan Ibu bisa lihat di filmnya di sini ya. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau Anda hari ini developer konvensional, model bisnisnya Anda konvensional, sistemnya cuma jual properti, ya, jual properti, beli properti, dibangun, dijual, ya. Lalu Anda nggak punya pendapatan transfer fee, kita ada pendapatan transfer fee. Dan pendapatan sewa Anda nggak ada, ya. Tapi profitnya cuma maksimal, ya, maksimal itu adalah 30%. Ya, bagi Anda yang mau tanya, di chat box aja ya. Saya presentasi, nanti saya baca. Dan nanti kita tanya jawab, ya. Lalu kalau developer anti riba, ini adalah sosial bisnis, Bapak Ibu sekalian. Jadi kami tidak jual properti, kami bagi-bagi properti gratis, Bapak Ibu. Dan ini ada pendapatan transfer fee selama 100 bulan. Jadi kalau rumahnya dijual beli terus, itu kita ada transfer fee-nya. Ya. Lalu pendapatan kita dapat pendapatan 100 bulan, Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang di program kami, Bapak Ibu, itu keuntungannya 450%, Bapak Ibu. Kalau Ibu Bapak Ibu cuma 30%, ya, kami adalah 450%. Ya, Bapak Ibu sekalian, itu yang luar biasa daripada programnya kami. Ya, dan ini liputan yang diliput oleh beberapa media massa. Maxwin Organization yang merupakan developer properti lakukan aksi sosial dengan mendonasikan properti senilai total 1 miliar rupiah bagi warga miskin di Indonesia yang terjerat hutang riba. Syaratnya pun cukup mudah, cukup menghubungi Maxwin dengan menunjukkan video testimoni hutang riba dan surat keterangan tidak mampu. Maxwin Organization yang merupakan developer bisnis properti anti riba asal kota Surabaya terus melakukan aksi pengentasan kemiskinan di negeri ini. Kali ini di awal tahun 2022, Maxwin Organization melakukan aksi sosial dengan mendonasikan properti senilai total 1 miliar rupiah bagi masyarakat kurang mampu di Indonesia yang sedang terjerat hutang riba dan mengalami kesulitan untuk melunasinya. Syaratnya pun cukup mudah bagi warga yang ingin mendapatkan bantuan ini. Cukup menghubungi Maxwin Organization dengan menunjukkan video testimoni hutang riba dan surat keterangan tidak mampu. Lantas Maxwin akan memberikan surat penunjukan propertinya maksimal senilai 1 miliar rupiah
dari jumlah hutang riba yang dialami oleh orang tersebut. Kemudian properti rumah dapat dijualnya dan hasil penjualannya ini 100% diperuntukkan untuk melunasi hutang orang tersebut. Maxwin Organization tidak mengambil untung materi sama sekali dari penjualan itu. Lantaran hasil penjualan memang diperuntukkan untuk melunasi hutang riba bagi orang yang mendaftar di program ini. 2022 Maxwin Organization hari ini adalah mengentaskan kemiskinan. Salah satu langkah konkret yang kami ingin mengentaskan kemiskinan adalah memberikan sumbangan 1 miliar dalam bentuk properti untuk rakyat Indonesia yang terjerat hutang riba. Jadi dia cuma simpel kasih video di hutang ribanya, lalu surat keterangan tidak mampu, WA ke kami kasih surat penunjukan propertinya maksimal 1 miliar dari hutangnya, itu silakan mereka jual, uangnya 100% buat untuk lunasi hutang. Jadi kenapa kami bisa gini, kami melakukan program donasi ini 50% dari properti yang kami bangun untuk masyarakat Indonesia. Selama 1 bulan semenjak program sosial ini dibuka di tahun 2022 ini, tercatat sudah ada 3.000 orang yang telah mendaftar di nomor hotline Maxwin Organization. 3.000 orang tersebut mayoritas merupakan orang yang kebetulan terjerat hutang riba dan mengalami kesulitan untuk melunasinya. Program ini dibentuk sesuai dengan visi dan misi Maxwin Organization, yaitu yang lemah dikuatkan dan yang miskin diperkaya, yang terjerat riba dibebaskan. Agung Dharma, Surabaya TV. Ya, jadi saya akan jelasin secara sepintas perbedaan model bisnis daripada developer konvensional sama developer Maxwin Organization. Jadi kalau hari ini kita melihat bahwa taksi online merajai di mana seluruh dunia, bahwa taksi konvensional pada tutup, ya, karena model bisnisnya berbeda pada ini. Hari ini sama yang kita lakukan hari ini. Kalau developer konvensional yang merah itu, Bapak Ibu sekalian, itu basically beli properti dibangun dijual. Jadi kalau asetnya 60 miliar, untungnya ya cuma 30% dari 60 miliar. Sedangkan kalau developer Maxwin, kita modalnya 2 kali. Jadi 2 kali dari modalnya. Kami dandain developer properti. Jadi 60 miliar itu kami 120 miliar. Di mana konsepnya kami nggak jual, tapi konsepnya gunakan konsep sewa hibah. Jadi konsumen bayar 1% selama 100 bulan tanpa bunga. Baru balik nama, ya, baru balik nama Bapak Ibu sekalian. Ya, sertifikat sudah dibawa dia pada waktu bulan pertama. Nah, lalu 60 miliar berikutnya kami untuk jual beli barang. Jadi kami mendisrupt bisnisnya perbankan, semua klien perbankan yang nggak punya jaminan kita danain. Jadi misalnya supplier Indomaret, profitnya 20% dibayar sebulan, supplier buah. Nggak punya jaminan. Dengan program kami beli barangnya cash, kami jual 10% per bulan. Ya, jadi kami untung 10% bagi hasil. Nah, sehingga dengan modal kami 120, untung kami sebulan 5,5% per bulan. Dikalikan 100 bulan itu 550. Dipotong rumahnya, untung kami 450, Bapak Ibu sekalian. Jadi Anda bisa lihat ya, keuntungan kami 15 kali dari developer konvensional. Nah, jadi Anda bisa lihat perbedaannya ya. Karena Maxwin kami bagi-bagi properti nggak apa-apa, nggak rugi Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, sekarang kita tahu kalau dapat hadiah di Indonesia, mau dapat hadiah properti, dapat sepeda motor, itu bayar pajak 35%. Orang harus bayar pajak, baru bisa sertifikatnya. Kalau nggak bayar pajak, masuk penjara, Bapak Ibu sekalian. Nah, tapi di Maxwin, supaya konsumen memberikan deposit 50% dengan konsep hibah, sertifikat dibawa, lalu bulan 100 dibalikin uangnya. Jadi, basically sertifikat tuh dia langsung bisa menjaminkan gitu loh, Bapak Ibu sekalian. Jadi basically kalian ini gratis, ya. Nah, dan kami sudah ada di lokasinya ini di lokasi di Jambi. Di masa pandemi seperti sekarang ini, rumah dengan harga murah tidak cuma angan-angan saja, seperti program yang diusung oleh Maxwin, yang memiliki program beli properti gratis, di mana konsumen hanya perlu membayar 50% dari harga dan 50% tersebut akan dikembalikan dalam bulan ke-100. Sebanyak 5 lembar kepada Nona Kris
Hal tersebut disampaikan oleh pendiri Sekolah Tanpa Riba Maximilian Winardi atau MaxWin dalam pertemuan dengan agen dan juga direktur di salah satu notaris di Surabaya. Pada pertemuan tersebut dilangsungkan tanda tangan kerjasama di bidang pengembangan perumahan murah. Seperti dikatakan oleh MaxWin, di mana developer bisa membangun Indonesia bebas riba dengan sistem atau program yang dibuatnya. Ini bisa membuat para developer membangun rumah bebas riba. Seperti yang baru di Sumatera, ada program beli properti gratis, di mana konsumen hanya membayar 50% dari harga properti, di mana harga pemerintah 150 juta rupiah. Dengan program ini, konsumen hanya membayar 75 juta rupiah, dan 75 juta rupiah tersebut akan dikembalikan pada bulan ke-100. Program ini bisa membantu masyarakat untuk itu tadi di Jambi, ini sekarang di Jalun. Penandatanganan kerjasama antara MaxWin Organization dengan PT Janun Falmajaya dilakukan pada tanggal 26 Juli 2021 di depan Notaris Tiana Wignodikdo berlokasi di Ruko Darmo Square, Blok P5, Jalan. Ya, jadi itu dari developer kami bisa bantu untuk bagaimana menjual. Dan sekarang saya bicara untuk secondary market. Nah, ini diperuntukkan untuk agen-agen properti ya. Hari ini kesulitan jualan propertinya, dengan programnya kami akan dahsyat ya. Nah, jadi ada dua tipe properti. Satu tipe properti yang tidak ada utang bank, dan satu properti yang ada utang bank. Dua-dua kami punya solusinya. Ya, kami punya solusinya. Jadi dengan konsepnya bisnisnya kami, ini properti yang konvensional sama properti anti ribanya kami, itu konsepnya kami akan jual dengan harga 50% dari harga market. Laris nggak? Ya pasti laris, ya kan? Tapi konsumen penjual untungnya 450%. Sudah jual separuh harga, untungnya 450%. Dahsyat nggak? Dahsyat bukan? Ya, nah, luar biasa. Ya, bahkan yang hari ini punya utang bank, nanti untuk supaya bisa laris kami memberikan hadiah properti maksimal 10 kali daripada propertinya. Jadi misalnya dia jual harga 300 ya, kita kasih hadiah properti dari MaxWin di properti yang lain adalah 1 miliar ya. Nah, laris nggak? Laris. Bahkan nanti kita akan kasih permodalan 3T ya, permodalan tanpa jaminan, tanpa bunga, tanpa pengembalian. Nah, ini ada satu yang sudah tanda tangan dengan kami. Penandatanganan kerjasama antar MaxWin Organization dengan PT Triva Bangun Persada dilakukan di hadapan Notaris Yuliani Sugiarto pada hari Senin 7 Februari 2022 di sebuah kafe di Jalan Tegal Sari, Surabaya. Developer PT Triva Bangun Persada ini mempunyai perumahan yang terletak di Kolaka Utara, Desa Watuliu, Kecamatan Lasusua, Sulawesi Tenggara. Syaiful Anwar selaku pemegang saham 51% PT Triva Bangun Persada mengaku tertarik bekerja sama dengan MaxWin Organization yang mempunyai program beli properti 300 juta mendapatkan hadiah properti senilai 1 miliar yang dinilainya sangat menguntungkan bagi konsumen perumahannya. Nanti program ini bisa melunaskan semua riba-riba yang saya tanggung. Yang kedua, kepada Bapak Evan Minatas selaku coaching daripada perusahaan PT Triva Bangun Persada ini yang mendampingi kami di dalam legal standing-nya. Nah, pertama kami sudah punya
perumahan yang ada di Kolaka Utara, khususnya di Desa Watuliu, Kecamatan Lojuswa, yaitu kami akan jual 12 perumahan yang sekarang sudah jadi 2 unit. Nah, dengan beserta 3 toko yang di depan, maka kami akan jual kepada pembeli properti sebesar 300 juta dengan hibah 1 miliar properti. Nah, ini suatu luar biasa bagi kami selaku ya, jadi selain itu Anda yang bekerjasama dengan kami, kita siapin pendanaan 3T. Ya, pendanaan 3T ini pendanaan bagaimana kami membantu bisnis Anda bisa berkembang tanpa jaminan, tanpa bunga, tanpa pengembalian. Ya, kira-kira dari kami seperti itu. Ya, kami mendisrupsi bisnis daripada developer properti. Ya, oke, silakan dari Anda ada yang mau ditanyakan, silakan. Silakan, bisa di-unmute. Ya. Ya, Pak Arti di Jakarta, silakan Pak. Ya. Saya mau tanya Pak. Ya. Saya Ibu Beatrice. Saya mau tanya untuk realisasinya, misalnya kayak saya agen properti, ada rumah seharga yang mau dijual itu misalnya 800 juta. Nah, kalau berdasarkan teori dari Bapak, kita bisa jual di 50%-nya. Berarti 400 juta. Nah, di bulan ke-100, si pembeli akan mendapatkan 100% dari yang dia pengembalian. Nah, sekarang yang saya tanyakan, berapa uang yang diterima oleh pemilik rumah? Sedangkan dia kan memberikan harga 800, kalau kita jual 400. Nah, terus si pemilik rumah bagaimana nanti dia cara kita menyampaikan ke dia seperti apa? Oke, bagus, pertanyaannya bagus. Ya, jadi gini ya Bapak Ibu sekalian, kami dari Maxwin Organization akan buat PT sama pengusahanya, ya. Dan kami akan masukin injek dana untuk mesin kedua, yang saya jelasin tadi ya, mesin kedua. Lalu dengan buat PT itu, apa yang didapat? PT itu akan menghasilkan minimal 450% dalam waktu 100 bulan dividennya. Jadi kalau tadi 800 dikalikan 5, berapa itu? 400. 5 kali 8, 4 miliar. 4 miliar. Iya, lalu Ibu sebagai agennya, kalau Ibu bergabung sama kita, jadi perjuangan riba, Ibu punya saham. Ya, punya saham di tempatnya kami. Kami kasih 3% atas namanya Ibu dari 60%. Jadi Ibu tidak kerja keras terus. Kan Ibu jadi agen properti kan kerja keras loh. Nggak kerja nggak dapat komisi. Nah, ini kesempatan Ibu punya saham di beberapa perusahaan karena kita jadikan PT. Dan ini sudah ada realisasi, Bu. Kita ada di Jambi, Jawa Tengah, Kolaka, Surabaya, Gresik sudah ada. Sebentar lagi Jogja, sebentar lagi banyak, Bu. Dan ini secondary semua akan pakai gini. Nah, pertanyaannya saya cuma tanya, pembeli mau jualan 800 susahnya atau mau jual 500 tapi dapatnya 4 miliar? Pilih mana, Bu? Ya pilih 4 miliar. Iya. Cuman ya enggak apa-apa. Ibu tunggu aja. Kalau enggak percaya enggak apa-apa. Sekarang mau beli aja kok, Bu, apartemen. Bukan tidak percaya, Pak. Harga. Ya. Enggak, misalnya begini, Pak. Yang saya jadi kendala istilahnya yang masih ada dalam benak saya. Misalnya saya kan dipasrahin oleh si pemilik rumah. Ini tolong Bu Atri jualkan, ini rumah saya begini-begini, harganya sekian misalnya, 400 juta. Nah terus yang saya sampaikan ke pemilik rumah, maksud saya itu teknisnya, prakteknya kita ke dia seperti apa, apakah saya perkenalkan ke Bapak, atau bagaimana, apakah saya menyampaikan sendiri ke beliaunya, bahwa saya jual misalnya dengan harga 400 juta, lalu si pemilik rumah kan cuma menerima berapa gitu loh, itu yang dalam ini ya, yang belum masuk, loh. Belum masuk. Ya belum masuk kan karena kan Ibu sesuatu baru. Ibu kan agen properti.
kenalin sama kita jelasin, kita ini buat PT. Paham ya? Buat PT modal dia propertinya, kami modal uang. PT ini berjalan sama, jadinya jadi 5 kali lipat. Betul kan? Ya. Nah, nanti kita jelasin di Zoom, Bu khawatir. Ya kan? Kami yang jelasin, nggak usah Ibu. Ibu nggak paham, jelasin tadi salah semua. Iya, ya? baik. Iya. Jelas ya, Bu ya. Jadi gini loh, kalau Ibu nggak pakai, kompetitor Ibu pakai, atau ada rumah tetangganya yang pakai sistemnya kami, kira-kira rumahnya Ibu lakunya nggak 800? Iya, jelas enggak laku, iya. Bu, ya itulah kenapa taksi konvensional pada bangkrut semua. Gitu, ya. Ya, jadi berarti Paknya kalau saya dapat ada rumah yang mau dijual, si pemiliknya saya hubungkan dengan MaxWin ya, saya perkenalkan sama Iya. Oh, baik. Ya. Terima kasih Pak, paham. Halo? Ya, silakan. Yang lain? Kepala itu. Halo, ya Pak, silakan yang lain. Di unmute. Ditanyakan langsung unmute. Mau nambahin sedikit Boleh, silakan. Ya, Nathanael. Silakan Pak Nathanael. Bu Atri dan teman-teman yang lain, ini mungkin baru pertama kali mendengarkan konsepnya, pasti akan sedikit bingung. Tapi saya akan memberikan sedikit analogi biar gampang. Jadi misalkan begini, tadi Pak Max perumpamaannya kan rumah harganya 800 juta. Nah, 800 juta ini yang akan diberikan kepada pemiliknya adalah separuhnya, 400 juta. Yang 400 jutanya akan dibuatkan PT, akan dibuatkan usaha baru sama MBO. Di mana PT baru ini akan mengenerate uang sampai 4 miliar tadi. Nah, keuntungan yang lain adalah dari si pembeli rumahnya, dia akan mendapatkan cashback 400 jutanya di belakang, di 100 bulan ke 100, tetapi sebagai pemilik rumah, yang dia terima nanti selama 100 bulan ke depan itu bukan 800 juta sampai dengan 4 miliar. Kenapa? Karena sebagian uangnya akan dibuat perusahaan oleh Pak Max, di mana perusahaan ini akan bisa mengenerate atau menghasilkan income sampai 100 bulan ke depan, dan hasilnya Pak Max tadi memberikan ilustrasi senilai 5 kali lipat ya Pak, 4 miliar ya Pak. Kira-kira begitu teman-teman, supaya teman-teman nggak terlalu nggak terlalu gagal paham, karena teman-teman yang baru pasti nggak akan segera mungkin paham kalau hanya berpikir secara analogi dari teman-teman sendiri. Tapi kalau teman-teman mulai ngikutin pemikirannya dari Pak Max, teman-teman akan paham kok caranya gimana. Itu aja Pak Max, terima kasih Pak Max. Halo? Ya. Ada yang mau ditanyakan lagi, silakan. Bisa di-unmute. Silakan. Ya. Izin Pak Max. Halo. Ya, silakan mau tanya ya Pak, silakan. Izin Pak Max. Ya, silakan Bu Dewi. Ya, ini tadi malam saya dapat telepon dari agen properti. Beliau ini punya tanah seluas 3 hektar, tapi beliau ini ingin menjualnya. Apakah bisa kita tawarin untuk pembangunannya, Pak? Bisa Bu, bisa Bu. Bisa Bu. Untuk PT-nya, apakah harus buat sendiri dan perizinannya? Ya gini aja Bu, nanti orangnya
ownernya suruh ikut Zoom sama kita supaya nggak bingung ya, Bu Maria, Bu Dewi, ya. Orangnya nanti ikut Zoom aja sama kita ya. Halo? 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 Bu Dewi harap di-unmute, Bu Dewi. Ya, di-unmute. Pak, boleh tanya lagi, Pak? Silakan, Bu. Silakan. Nah, kan tadi ya, pembeli hanya membayar 50%. Terus pada bulan ke-100, dia akan mendapatkan cashback 50%. Nah, pada saat dia membayar 50%, apakah pembeli itu langsung mendapatkan hak kepemilikan dalam hal ini, misalnya SHM atau SHGB, dan atau jual belinya, atau pada bulan ke-100 baru dia mendapatkan AJB dan hak kepemilikan atas properti yang dia beli? Ya, langsung, Bu. Jadi dia akan dapat hak hagibah, bukan AJB ya. AJB itu kan jual beli. Hak Iya, iya. hagibah, namanya hagibah. Oh, di awal, Pak, ya? Di awal lah. Kok di akhir kan Iya, iya, oke, Pak. Biar menjelaskannya lebih nyaman gitu, Pak, ke pembeli. Kalau pemilik properti kan nanti kan kita hubungkan dengan MBO ya. Ya. Oke, silakan yang Dokter suaranya. Ya, silakan. Yang di-unmute ya, supaya nggak masuk suaranya. Ya, silakan. Yang lain. Tanya, Pak. Ya, Pak Andi. Silakan, Pak Andi. Ini kayak program yang premium property dulu tuh, Pak, ya? Berarti, Pak. Beda, Pak. Ini lebih dari market kita bantu orang-orang yang hari ini butuh uang jual properti lebih cepat, lebih mudah, dan uangnya lebih besar. Harga lebih 50%, uangnya 5 kali lipat dari harga. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Ya, silakan. Ya, unmute langsung, Pak. Muhammad Saiful, unmute. Unmute langsung. Langsung, Pak. Di-unmute, Pak. Langsung unmute, Pak. Di-unmute, Pak, suaranya, Pak. Nggak benar, Pak. Pak. Ya, silakan, Bu Ayu, Bu Ari. Terima kasih, Pak. Pak, ini saya mau tanyakan lagi. Untuk rumah secondary itu kita boleh tawarkan satuan, maksud saya misalnya kita dapat ini satu properti, saya kebetulan kemarin ada teman yang minta dijualkan rumahnya di Jogja di daerah Gamping, itu harga rumah dia minta dijualkan 4 miliar, memang rumahnya bagus, ada kolam renang. Nah, cuman seperti itu apakah bisa saya hubungkan dengan Pak Max? Ya. Yang dua saya bisa handle, apalagi yang 4 miliar, Bu. Siap. Baik, Pak. Baik, nggih, Pak. Terima kasih, Pak. Jadi tidak ada batasan harga rumah, nggih, Pak? Nggak ada batasan. Nggak ada batasan. Baik. Nggih, terima kasih, Pak. Oke, ya, Pak. Silakan yang lain. Silakan. Silakan. Langsung aja. Unmute langsung. Bicara. Ayo langsung unmute.
Ya, Telmi 71, silakan. Mau tanya. Bu, langsung unmute. Tadi mau nanya. Silakan. Saya Pak. Ya, silakan Bu. Ya, Sri Mulyani nih Pak. Tadi saya nggak ngerti masuknya kemari, jadi nggak bisa sempat. Mulyani. Saya, Oh, ini ya, Bu Menteri ya? mudah-mudahan. Amin. Ya, amin. Ini Pak, ini kan topiknya jual rumah 4 kali harga ya Pak. Ya, betul. Nah, jadi gini Pak, kalau misalnya ada orang mau jual rumah tuh, bagaimana caranya misalnya dia nanya, kok bisa jual 4 kali harga gitu kan? Saya kemarin udah coba jelasin juga. Ya kita ada kerjasama dengan Maxim Organization, saya bilang seperti itu. Terus dia bilang, gimana caranya nggak masuk akal saya gitu loh Pak. Oh iya, Saya, ya. Gampang suruh lihat Zoom-nya, ada rekamannya, saya presentasi dilihatin. Ya kan? Ya, iya, Nah, udah nanti saya kan bilang. kita buat PT bareng kan sama dia. Oh Betul, gitu. Buat kerjasama gitu Pak maksudnya? Iya, iya, kita akan buat PT bareng sama dia. Ya, Ibu agen properti. Enggak Pak, saya ibu rumah tangga biasa. Saya kan udah pengen punya saham Jangan mau HP diri. pengen lah Pak. Grupnya Petir, Perjuangan Tiribanya Maxwin. Iya, Gratis. saya udah di MWO H bisnis. Nah, pelan-pelan saya coba ajarin. Cuman ini kan Pak, yang masalah jual rumah yang untuk dana hibah 1M yang di Jambi itu juga udah saya iklankan, belum ada juga yang ini yang kontak gitu loh Pak. Jadi kalau misalnya kalau Ibu posisi di mana? Ke Pekanbaru Pak. Nah, nanti gambar itu loh, cariin semua yang dijual-jual, bilang sama ownernya. Saya mau dijualin 4 kali lipat, mau enggak kamu? Oh gitu ya Pak. Pasti enggak ada yang nolak, Bu. Iya, ada beberapa rumah nih yang udah saya better lah, artinya udah saya lihat-lihat dia dijual nanti rencana mau dihubungi. Terus nanti kalau misalnya udah saya bilang dia oke, saya hubungi siapa? Bapak atau siapa? Ya nanti kan Ibu mentornya diajak meeting Zoom dulu, dijelasin. Begini ya, kalau enggak suruh lihat YouTube-nya kita. Iya. Karena kan Pak kemarin ada juga, tapi dia kalau untuk ikut Zoom meeting saya nggak paham katanya seperti itu kan Ya, Pak. lihat YouTube aja, paham ya? Lihat YouTube. Ya, oke. Kalau YouTube Terus nggak paham, gini, ya nggak ini bisa, berlaku. Bu. Ini berlaku untuk yang SHM-nya ada di tangannya ya kan Pak, bukan yang lagi posisi di bank ya? Utangnya bisa kok. Oh ada utangnya bisa juga? Bisa Bu, ya Pak. Kita ini bebasin. Benar ya Pak? Aduh ya Allah tolong. Iya benar, Bu. soalnya teman saya ada jual rumah 400 juta nggak laku-laku, tapi karena ada surat banknya gitu loh Pak. Oh kalau bisa oke lah Pak, saya jalan nanti. Oke. Ya, pengen Iya, apalagi iya, punya saham gratis Bu. Nanti Iya, jadi Bu Sri Mulyani Subuhan. Amin. Terus satu lagi Pak, misalnya ini kan saya yang rumah-rumah mau dijual tuh udah saya jualkan tuh, statusnya itu macam mana? Apakah bisa untuk menggugurkan, maksudnya kewajiban saya menjual yang 1M rumah yang 1M itu sama gitu? Itu tetap jatahnya Ibu, sumbangan 1 miliar tetap. Itu kan kelebihan dari ikut join riba, dapat sumbangan 1 miliar sama Maxwin ya kan? Enak kan? Kapan lagi ya? Iya, tapi berarti saya tetap harus menjualkan rumah yang seharga 1M itu. Ya, nanti rumahnya kan bisa di Pekanbaru, betul nggak? Betul. Nggak usah Jambi-Jambi, deket-deket aja Pekanbaru nanti, ya. Oh, iya benar Pak. Iya. Ya Allah, Betul kan? Alhamdulillah. Jadi yang ini sekarang saya nih cari orang rumah-rumah yang mau dijual, udah. Terus saya tawarkan harga seperti itu, 4 kali harga. Kemudian kalau misalnya sudah dapat nih, itu berarti yang saya jual yang rumah yang senilai 1M itu termasuk dalam hitungan saya penjualan saya ini atau beda? Masuk, nanti tidak apa-apa ditambah lagi kan Ibu, tidak ada masalah. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa sih Pak, alhamdulillah. Saya pun kalau Pak, anak saya kan baru mengajukan pengajuan beasiswa untuk kuliah, itu sama juga jual properti juga. Iyalah. Oh, Kita berarti kan kalau bukan iya bukan maksud saya. Iya, paham. Maksud saya gini, dia kan karena masih anak, maksud saya misalnya saya udah selesai nih
sambil nunggu, mudah-mudahan sih banyak. Sambil juga untuk anak saya kalau di ACC sih, soalnya belum ada surat peng-ACC-annya. Itu boleh diajukan terus kan? Udah saya ajukan Pak 2 hari yang lalu. Kemarin. Kabar kan 3 hari loh maksimal. Iya, oke. Oke lah Pak, kalau kayak gitu jadi saya tugasnya mencari rumah yang mau dijual. Banyak sih Pak rumah yang mau dijual di sini. Kalau memang surat UU-nya masih dalam hutang bank berarti nggak masalah ya Pak? Iya, enggak ada masalah Bu. Pokoknya pesan saya tuh, nanti kalau sudah lepas dari ajarin orang-orang lain untuk dibebasin ya. Iya memang rencana saya seperti itu, makanya cuma karena saya kan Pak belum saya dapat rumah yang mau saya jual, saya nggak ada bukti kan Pak gitu maksudnya. Kadang-kadang orang kan buktinya mana, nah, itu makanya. Jadi kalau orang-orang yang mau saya ajakin untuk gabung udah ada di kepala saya Pak. Istilahnya mau bikin grup kecil nanti gitu. Oke, luar biasa. Ya. Makasih ya Pak, makasih Pak wejangannya. Oke, yang Pak Muhammad Saifullah, langsung di-unmute, Pak. Di-unmute. Langsung, mau tanya langsung. Atau siapa? Terserah. Mau tanya, Pak. Ya, silakan. Waktunya tinggal 1 menit. Oke. Pertanyaan terakhir. Begini, kalau ini untuk kita itu kan, saya kan punya properti 2 rumah ya, Pak. Itu kan memang masih sebagian ada masuk di bank ya. Masih ada sisa hutang gitu, dan itu kan kita juga nggak bisa bergerak. Nah, seumpama ini untuk bisa dengan sistem seperti yang dijelaskan tadi, dan kebetulan saya itu juga bergeraknya di bidang properti. Itu apa untuk memberi contoh nanti, apa juga bisa memberikan pembuktian, terus untuk berikutnya ya ada sih PT baru kita membuat properti, tapi juga karena ada beban ini kan belum ada perjalanan gitu. Cuma ada 2 properti di kami gitu kira-kira. Bisa. Satu itu nilai pasarnya 1,6 di kompleks Ciputra. Beda, utangnya satu berapa, nilainya 400. Utangnya berapa? Utangnya 1,5 itu kalau yang di bank itu sekitar 280 sama 400. Oke, kita dirikan PT ya. PT baru 51% nanti Bapak, karena ini kita masuk kategori 2 ya. 9 McSwin, nanti saya kasih hadiah properti bagi pembeli propertinya Bapak. Jadi misalnya totalnya 1,5 M dapat hadiah properti 6 M. Ya. Hah? Ya, halo, ya. Ya. Kira-kira kalau Bapak jualan 1,5 M, konsumennya tak kasih hadiah 6 M, kira-kira laris nggak, Pak? Ya, laris kok, Pak. Ya, nanti PT yang persen Bapak, saya kasih pendanaan 3T. Oh iya, Pak. 3T itu pendanaan tanpa jaminan, tanpa bunga, tanpa pengembalian. Jadi Bapak bisa mengembangkan selain properti. Kebetulan untuk wilayah Gunung Kidul kemarin juga kami sudah mencari lokasi tanah itu termasuk kawasan industri, total ada 1.000 hektar, Pak. Datanya sudah ada. Oke. Ya ada, Pak. Ya, oke. Pertanyaan terakhir ya sudah ada. Saya sudah semoga jadi berkat. Nanti ada YouTube bisa dilihat ya. Thank you semua. Thank you.